Wacana Majelis Ulama Indonesia untuk wilayah DKI Jakarta yang akan membentuk Cyber Army menuai kontroversi. Berdalih untuk membela ulama dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dari serangan buzzer, usulan pembentukan Cyber Army ini pun kini dipertanyakan. Betulkah pembentukan Cyber Army ini semata-mata hanya untuk membela ulama dan bukan tujuan politis belaka? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Majelis Ulama DKI Jakarta, Munahar Mukhtar, dan senior analis Drone Emprit Ian Kurniawan. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Elvira. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Pak Munahar terlebih dahulu. Ramai kemudian diperbincangkan Pak, mengapa kemudian sampai harus melontarkan rencana pembentukan Cyber Army ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, ketika kita malah mengadakan rapat koordinasi dengan bidang Infokom MUI DKI, mempersiapkan program kerja ke depan, maka salah satunya adalah bagaimana MUI ini membuat semacam cyber army dalam rangka mengcounter berita-berita hoax, khususnya yang mendiskreditkan umat Islam atau ulama. Ini pada intinya sebenarnya seperti itu. Makanya kita lontarkan ke bidang Infokom. Coba dipikirkan bagaimana caranya. Jadi jangan sampai ketika ada berita-berita hoax kita diam. Padahal tugas MUI adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya kita punya prinsip. Prinsip kita kan sesuai dengan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita jangan disamakan sama cyber army yang lainnya. Ya kita itu bahasa umumnya seperti itu. Tapi kita semacam mujahid cyber. Artinya membela kebenaran. Karena ketika kita membela kebenaran, beramar ma'ruf nahi munkar, salahnya di mana? Dan memang tugas utama MUI adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Ini tugas utamanya. Oke. Jadi kita nggak bisa diam. Masih belum bisa dengar ya? Jadi artinya mengcounter, tadi seperti Pak Munar sampaikan, mengcounter isu-isu negatif yang beredar di media sosial. Anda melihatnya posisinya seperti apa sih kondisi media sosial sampai harus mengambil langkah seperti ini? Posisi ulama seperti apa disorot di media sosial? Begini, ketika sebetulnya bukan media sosial aja, ini kan buzzer bayaran yang kadang-kadang berupaya memecah belah anak bangsa atau bagaimana membenturkan sesama anak bangsa, kadang-kala juga mendiskreditkan ulama. Nah ini hal yang memang sering kita lihat, sering kita dengar. Maka perlunya MUI juga berbicara. Ya ijazah akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang-orang fasik, mereka menyebarkan satu berita kedustaan, kebohongan atau yang tidak benar, maka kita harus tabayun. Tabayun dalam arti kata, ya kita harus counter lah. Oh ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini enggak. Ini kan sama juga kita beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi nggak bisa kita diamkan kalau anak bangsa ini, apalagi umat Islam, mereka mau mengadu domba dan lain sebagainya. Kalau ada indikasi ke sana, ya kita harus berbicara, nggak bisa kita diam. Gitu. Baik, saya ke Mas Yan sekarang. Mas Yan, tepatkah keputusan MUI DKI Jakarta mengcounter narasi dengan membuat cyber army seperti ini? Kalau saya melihat secara substansi sebetulnya nggak masalah. Problemnya adalah pertama itu terkait dengan kata yang disematkan menggunakan kata cyber army. Itu karena cyber army itu konotasinya adalah melakukan narasi dan kontra narasi. Kalau bicara narasi dan kontra narasi berarti di situ ada pertarungan, Mbak. Nah itu yang menjadi titik kritis saya. Terus kedua adalah ada kalimat penambahan yaitu membela Pak Anies. Nah wilayah ini yang sebenarnya menjadi titik kritik yang ada di sosial media ya. Karena respon publik seharusnya menghargai terkait dengan upaya MUI untuk menanggulangi hoaks itu malah tidak ada. Yang muncul adalah respon kritikan dari publik terkait dengan MUI dibawa atau dipolitisasi. Dan menurut saya ini sebenarnya kalau ini dibiarkan terus tidak ada klarifikasi seolah-olah nanti
Pak Anies itu tanda kutip terjebak lagi dalam isu politisasi agama yang selama ini digaung-gaungkan oleh lawan politiknya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Pak Munahar, Pak Yan sudah bergabung juga bersama kita. Dede Prayudi, Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research, serta sebelumnya juga mantan politikus PSI, Mas Uki. Selamat malam, sudah bergabung ya? Mas Uki mungkin masih di mute, kita belum bisa mendengar suara audio. Halo. Halo, Mas Uki. Ya. Oke. Dengar suara saya? Oke, saya sudah bisa mendengar Anda. Cukup jelas dari studio ya. Oke, Mas Uki, tadi saya sudah sempat bertanya kepada Pak Munahar dan juga Mas Yan begitu, latar belakang rencana pembentukan Cyber Army. Tapi kalau menurut Mas Uki sendiri, apakah tepat begitu pembentukan Cyber Army ini dianggap sebagai sebuah narasi tandingan yang coba dibangun dan apakah ini cukup produktif bagi proses berdemokrasi? Oke, pertama-tama saya mau tes dulu ya, ini suara saya terdengar ya? Terdengar, Mas Uki. Oke, baik. Untuk mengurainya tentu saya ingin melihatnya dari komponen ke komponen, kemudian kita setelah kita urai, kemudian kita susun lagi menjadi sebuah dugaan, yang dimana dugaan ini tidak akan kita tuduhkan, tapi akan kita tanyakan lagi, gitu ya. Nah, pertama saya ingin melihatnya dari gejala-gejala yang ada. Begini Mbak, gejala pertama adalah MUI itu sempat ya tahun ini juga 2021 mengeluarkan fatwa bahwa buzzer itu haram. Itu adalah gejala pertama. Lalu gejala kedua adalah Pemprov DKI itu sudah menganggarkan 10 miliar untuk MUI yang belakangan itu sempat agak kontroversial ya, karena disebut yang punya umat itu adalah NU dan Muhammadiyah. Lalu kenapa MUI itu mendapatkan hibah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada dua ormas keagamaan yang tadi saya sebutkan ini, gitu ya. Bahkan ketika saya sebutkan jauh lebih besar itu jumlahnya berkali-kali lipat. Nah, lalu yang ketiga ada gejala lagi, yaitu MUI DKI membentuk Cyber Army yang baru kita semua saksikan, baru kita semua dengar belakangan ini, bahkan mungkin kalau nggak kemarin lusa ya, itu ingin membentuk Cyber Army. Nah, gejala berikutnya adalah beberapa hari terakhir kita sama-sama tahu ya bahwa ada terduga tindakan atau pelanggaran tindak pidana terorisme di kalangan MUI pusat. Itu yang belakangan kita ketahui bahwa beliau itu adalah salah satu anggota di MUI yang membidangi di bidang fatwa. Nah, gejala yang terakhir adalah ada semacam kedekatan ya antara entah MUI, bahkan kedekatan antara si terduga teroris tersebut, terduga saya katakan, dengan Pak Anies Baswedan. Itu. Nah, kemudian dari semua gejala-gejala ini, masyarakat wajar memiliki dugaan gitu ya, memiliki jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Apa itu dugaan-dugaannya? Yang pertama adalah satu, MUI menjadi partisan politik praktis. Jadi kita sama-sama tahu bahwa MUI itu mengatakan bahwa Cyber Army yang dibentuk itu salah satunya itu untuk melawan buzzer-buzzer yang anti Anies, katanya begitu ya. Baik, ini yang menjadi masalah adalah saya ya sering mengkritik kebijakan Pak Anies, akan tetapi saya sering diserang oleh buzzer-buzzer yang saya yakini itu membela atau sedang mempertahankan atau sedang memuja Pak Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara soal buzzer yang sudah diharamkan oleh MUI, ini dua-duanya itu punya buzzer kalau memang dianggap yang menyerang Pak Anies itu adalah buzzer. Pertanyaan saya adalah kenapa MUI kemudian hanya mengadres buzzer-buzzer ya yang menyerang Pak Anies saja. Kenapa
MUI di sini tidak bersikap netral, yaitu apa? Yaitu juga meluruskan hoax. Kalau misalnya saya lihat fatwa MUI soal buzzer ini ada soal hoax misalnya ya. Pertama, saya tahu persis Bang Geis Khalifa ya, itu adalah orangnya Pak Anies banget, seorang komisaris di Ancol pernah mengatakan permukaan tanah di DKI itu meningkat di zaman Pak Anies, yang dimana artinya ini berhasil tanahnya, unsur haranya, airnya semakin bertambah. Tapi saya sebagai seorang peneliti sudah melihat data terkini, yaitu Anda bisa cek dimanapun dari UI, Tokyo University, dan lain-lain bahwa tanah di DKI. Oke, artinya apa? Anda ingin bertanya? Oke, Anda ingin menanyakan 18 cm. Artinya di sana tuh juga banyak hoax. Oke, artinya Pak Anies sendiri pernah mengatakan bahwa target dari OKOC atau yang sekarang menjelma jadi Jakpreneur itu sudah terlampaui. Menurut saya itu hoax. Karena yang terlampaui itu adalah jumlah pendaftar. Sedangkan targetnya itu bukan jumlah pendaftar. Targetnya adalah wirausahawan baru lulusan Mas OKOC. Uki, kita tanya OKOC dulu. sendiri itu ada 7 tahapan. Kita tanya dulu karena banyak tadi catatan dari Mas Uki. Saya akan berikan kesempatan Pak Munahar menjawab pertanyaan netizen, masyarakat, dan juga tadi yang sempat disimpulkan oleh Mas Uki. Pak Munahar, apakah betul memang ini khusus beralasan untuk melindungi sosok Pak Anies saja atau bagaimana sebenarnya? Ya, pertama saya bertanya masyarakat yang mana. Yang kedua, kalau bicara orang yang nggak ngerti permasalahan, percuma kita jawab. Itu yang ngomong itu nggak ngerti apa tugas-tugas MUI. Dan mestinya kalau kita baca berita, jangan sepotong-sepotong. Jangan mendiskreditkan MUI gara-gara satu orang itu tertangkap diindikasikan teroris. Lantas MUI ini kalau perlu dibubarkan dan lain sebagainya. Jadi kalau memang itu yang terjadi, ya habislah negara ini. Kalau anggota DPR umpamanya ada yang korupsi, apa DPR-nya itu harus dibubarkan? Kan tidak. Sekarang kalau seandainya MUI DKI ini bukan masalah membela Anies. Tadi saya sampaikan, kalau baca berita itu jangan sepotong-sepotong. Saya bicara, kita ini tinggal di DKI. Kalau ada kebijakan dari Pak Gubernur, kebijakan yang bagus, yang bawa manfaat buat warganya, kenapa kita nggak dukung? Maka kewajiban kita untuk mensupport, mendukung kalau memang itu ada kewajiban, ada kebijakan-kebijakan yang bagus. Dan kalau memang nggak bagus, ya kita tegur. Nah itu tugas MUI. Jadi kalau bicara orang dengan otak negatif ya susah. Ya kalau bahasa ininya kama anak-anak substitut dalam masawi. Kalau orang membenci seseorang, bicaranya jangan salahnya, benernya bisa salah. Dan kalau kita nggak ngerti permasalahan, jangan bicara dulu. MUI itu dapat dana hibah, itu bukan dari sekarang aja, dari zaman dulu sudah ada memang dana hibah. Dan itu bukan sekedar MUI provinsi, itu diturunkan ke MUI kota, diturunkan ke MUI kecamatan, bahkan persiapan untuk tingkat kelurahan. Kemudian bagaimana kita membentuk PKU, PDU, kita punya berapa ratus mahasiswa yang mereka belajar sampai mencapai S2 dengan gratis free semuanya dari anggaran itu yang ada, belum kegiatan yang lain. Jadi nggak usah lah, itu cuma cara-cara bagaimana untuk mendiskreditkan MUI sebetulnya. Oke, baik. Ada hubungannya dengan cyber army itu kan bahasa umum tadi saya sampaikan. Mungkin yang kita bentuk mujahid cyber, kan bisa aja. Oke, mujahid cyber army, apapun itu istilahnya nanti akan dipilih oleh tim dari MUI DKI Jakarta. Pertanyaannya, dana nanti yang akan digunakan untuk mengelola cyber army ini dari mana, Pak? Wah, ada tuh kita. Ini kan kita persiapan. Kita punya orang-orang Infocom itu orang-orang pinter. Orang-orang pandai semua, bukan orang-orang abal-abal. Kita ini tim IT kita juga pintar-pintar. Jangan dibilang orang MUI itu bukan orang pintar. Ya bukan orang bodoh. Kita banyak tim kita. Makanya kecerdasan mereka saya sampaikan kepada Infocom ini, kalian ini cerdas, pintar dalam IT dan sebagainya.
kenapa kepandaian kita untuk mengkanter berita-berita hoax, kita bentuk saja tim semacam cyber army atau bahasa ini yang mujahid cyber dan lain sebagainya. Apalah bentuknya, kita beramar ma'ruf nahi munkar melalui medsos. Baik, pertanyaan saya ulang. Pertanyaan saya ulang. Biaya ataupun dana yang digunakan untuk mengelola cyber army ini dari mana, Pak Munahar? Apakah kemudian menggunakan dana hibah atau mungkin ada support lainnya? Sektor dari mana yang kemudian digunakan? Nah, itu nanti saya tentu akan tanyakan dengan bidang Infokom. Jadi saya sampaikan mereka ini mungkin punya kawan-kawan yang lain atau jaringan kita belum tahu. Nanti kita tanyakan. Ini kan baru persiapan. Nah, dalam persiapan ini apakah juga koordinasi dengan pihak MUI Pusat? Karena kemudian banyak yang analisa mengatakan, Mas Uki juga menyampaikan tadi adanya fatwa haram bagi buzzer. Nanti kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang malam ini mengenai rencana MUI DKI Jakarta yang akan membentuk Cyber Army atau tadi Pak Munahar mengatakan Mujahid Army atau apapun nanti ya Pak Munahar namanya belum dipastikan saat ini, tapi ini dibentuk untuk mengcounter narasi-narasi negatif berkaitan dengan ulama, berkaitan dengan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Munahar, saya lanjutkan tadi dalam proses persiapan saat ini apakah sudah melakukan koordinasi dengan MUI Pusat karena kemudian banyak yang mengatakan beberapa waktu yang lalu juga MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa haram bagi buzzer. Saya sampaikan ketika kawan-kawan bertanya sama saya bahwa tugas setiap kita adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Apakah kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar harus koordinasi dengan orang lain? Itu kan perintah dari Al-Quran. Kalau memang itu perintah dari Al-Quran, berarti kewajiban masing-masing kita sebagai umat Islam khususnya, dia beramar ma'ruf nahi munkar. Makanya saya selalu sampaikan, kalau sudah yang urusannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bagi saya nggak ada istilah tawar-menawar. Al-Quran dan As-Sunnah pegangan hidup dunia akhirat. Saya ingin mengkonfirmasi, karena ada fatwa berbeda dari MUI Pusat dan kemudian ada langkah lain yang Anda lakukan, apakah ini artinya memang tidak ada komunikasi sama sekali, ini keputusan murni dari Anda pribadi dan MUI DKI Jakarta? Jadi saya sampaikan tadi, kita lihat dari aspek mananya haramnya itu. Kalau memang sesuatu yang merupakan kewajiban tadi saya sampaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, ya nggak usah koordinasi lah. Urusannya urusan perintah Al-Quran, kok kita koordinasi sama orang. Al-Quran sudah memerintahkan kita. Sunnah sudah memerintahkan kita. Begitu. Kita juga masih menunggu bagaimana respon dari MUI Pusat, tapi saya ke Mas Yan dulu sebelum saya ke Mas Uki. Mas Yan, gambarannya saat ini seperti apa sih pembicaraan netizen merespon isu ini? Apakah trennya cukup positif atau bagaimana, Mas? Akun-akun mana saja yang sekarang lagi ramai? Ya, jadi untuk isu ini berkembangnya di tanggal 19 dan 20. Jadi kurang lebih masih hangat. Cuma yang menarik karena isunya ini adanya di weekend ya. Jadi sebenarnya respon publik sama media itu nggak terlalu besar ya. Jadi tercatat dari kami itu ada 62 artikel media online sampai hari ini yang memberitakan, terus ada 147 mention di kanal Twitter. Nah, yang menarik ini Mbak, terkait dengan respon publik itu memang rata-rata itu menyayangkan itu. Kurang lebih ada 3 yang kami catat. Pertama itu kalau mau bela jangan pakai dana APBD. Kedua, lembaga agama sebaiknya jangan ditarik ke ranah politik. Terus yang ketiga itu masyarakat itu sebenarnya sepakat untuk bela ulama gitu. Karena memang isu terkait dengan penyerangan ulama itu memang ada gitu. Tapi ya kalau untuk bela politisasi, politikus dicampur dengan bela ulama itu satu pertanyaan besar. Nah harapannya ini kan MUI mau bikin entah namanya Cyber Army, agen komunikasi apapun namanya. Nah respon-respon ini kalau bisa udah mulai di crawling datanya, diambil dan dijawab itu. Karena inilah yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Jangan sampai
nanti lebih banyak merespon hal-hal yang sifatnya politik dibanding dengan kegelisahan umat gitu. Oke. Saya sepakat dengan isu hoax. Ya memang isu hoax itu tinggi banget. Ya hasil pantauan kami itu dalam 2 tahun terakhir pemerintahan Jokowi jilid 2 ya itu ada jutaan Mbak hoax. Tercatat itu sekitar dua lebih ya datanya gitu terkait dengan percakapan hoax. Artinya itu tinggi sekali gitu. Nah, yang terakhir itu saya begini ya. Jadi media online di 62 artikel dari hasil pantauan kami 19 sampai 20 November ini itu rata-rata mengambil narasumber memang dari tokoh politik. Ada Pak Hasan Sani, ada Mbak Rani Maulani, Ketua Fraksi Gerindra, itu terus dari PKB tadi sudah disebutkan Wakil Sekjennya Lukman Hakim, begitu dan dari PDIP. Itu ada pro kontra di situ. Artinya disinilah letaknya tugas Infocom mengembalikan lagi fungsi dari komunikasi tersebut. Jangan sampai apa niat baik MUI itu masuknya ke ruang politik. Ini kan harusnya kan ke ruang mengayomi umat, melindungi umat dan sebagainya. Saya yakin Pak Munahar sepakat dengan saya gitu. Nah, problemnya sebenarnya di situ gitu. Terus terkait dengan apakah nanti membela Anies atau enggak, kita tandai Mbak, jejak digital itu jejak yang konkret, kita bisa track back gitu. Apakah betul fokus hanya hoax atau semata-mata ke politik. Oke. Kurang lebih begitu Mbak. Tapi gambaran sentimen terhadap sosok Gubernur Anies Baswedan itu di online, di sosial media itu saat ini posisinya gambarannya bagaimana Mas Yan? Sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Malah saya bilang, jadi gini, hasil pantauan kami malah Pak Anies itu paling populer dibanding tokoh-tokoh yang lain. Tapi memang populernya itu dikarenakan 2 hal. Pertama dari pendukungnya sendiri, terus kedua dari para hatersnya. Begitu. Terus kedua, Pak Anies itu nggak cuma bicara kapabilitas, tapi juga bicara akseptabilitas. Ya kita lihat kalau masih ingat ada stasiun TV yang acara roasting itu Pak Anies itu. Pak Anies dia bersikap santai, kalau orang-orang sosmed bilangnya tidak baper gitu. Menurut saya itu sesuatu yang bagus, yang harusnya itu ditampilkan begitu. Karena politik nggak hanya bicara terkait hoax, tidak terkait dengan ini, tapi juga bicara terkait dengan perilaku tokohnya. Seperti itu Mbak. Oke, Mas Uki ada komentar dulu tadi beberapa poin disampaikan Mas Yan dan sebelumnya Pak Munahar juga menjawab beberapa pertanyaan Anda sebelumnya. Ada. Begini, pertama-tama saya senang ya, kita happy bahwa dari MUI Jakarta sudah memastikan bahwa Cyber Army dari MUI ini tidak akan sebelah pihak gitu. Artinya tidak hanya membela Pak Anies. Karena kita sama-sama tahu bahwa dari pihak Pak Anies ini juga beberapa kali itu menyebarkan hoax, baik itu Pak Aniesnya sendiri maupun orang-orang yang ada di bawah Pak Anies gitu. Nah, saya berharap bahwa MUI Jakarta itu betul-betul menjalankan apa yang sudah dikatakan tadi kepada saya dan kepada pemirsa CNN Indonesia bahwa ketika Pak Anies ini mengatakan sesuatu yang salah atau tidak perform atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu mohon ditegur gitu. Dan buat saya sih bukan hanya ditegur ya, karena ini udah terlalu sering gitu. Jadi mohon dijitak gitu loh Pak. Nah, itu yang yang pertama dari saya. Nah, yang kedua dari saya adalah kami berharap betul bahwa MUI itu betul-betul tidak menjadi alat untuk politik partisan dari apa yang diambisikan, apa yang diimpikan oleh mungkin bukan Pak Aniesnya, tapi oleh orang-orang yang di belakang Pak Anies atau di sekeliling Pak Anies, terserah deh gitu. Kita menginginkan politik yang fair, kita menginginkan politik gagasan, kita tidak menginginkan ketika politisasi agama ini menguasai panggung demokrasi di Indonesia,
maka politisasi atau politik gagasan ini kemudian tidak mendapatkan panggung. Nah, inilah yang kita tidak inginkan, itu Pak. Jadi terus terang, walaupun saya menangkap kesan bahwa Bapak itu defensif sekali, tapi ada sisi baik yang kemudian bisa saya bisa saya fokuskan gitu. Saya fokus kepada sisi baiknya aja. Tadi Bapak mengatakan kalau Anies tidak menjalankan tugasnya, maka kita jitak atau maka kita jewer, kasarnya kayak begitu ya. Nah, inilah yang melegakan saya gitu. Jadi saya memiliki harapan kepada MUI Jakarta, tapi harapan ini disertai dengan pengawasan juga, karena saya juga umat Islam di DKI. Jadi penduduk DKI itu Mbak, itu Human Development Index-nya itu sama dengan sebagian bangsa Eropa. Artinya orang di DKI itu nggak bisa dibodoh-bodohi. Artinya apa? Artinya ketika kita merasa dibodoh-bodohi, kita bisa ilfil. Kalau orang DKI bilangnya gitu ya, ilfil ya. Nah, itulah yang kami ingin sampaikan kepada kiai-kiai, kepada ulama-ulama di MUI DKI. Baik. Jadi saya pribadi dan rekan-rekan yang memiliki sedikit sinikal ya kepada MUI, ini senang mendengar ini, dan kita menginginkan kesenangan kita dengan mendengar itu menjadi lebih senang lagi karena melihat itu terjadi. Baik. Itu. Agar tidak ilfil dan lebih clear, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti saya akan minta tanggapan Pak Munahar bagaimana kemudian memastikan bahwa MUI DKI Jakarta tidak masuk ke ranah politik praktis. Usai jeda kami akan kembali. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Oke, baik. Kita masih berbicara mengenai rencana MUI DKI Jakarta yang akan membangun Cyber Army atau Mujahid Army begitu. Saya ke Pak Munahar sekarang. Tadi catatan dari Mas Uki bagaimana kemudian agar MUI ini dijaga rambu-rambunya tidak masuk ke dalam ranah politik praktis. Dan saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Pak Lukman Hakim, yang merespon mengenai pembentukan Cyber Army ini yang dilakukan oleh MUI untuk melindungi Anies Baswedan dan ulama berlebihan, tidak proporsional, dan membuat MUI tunggangan untuk kepentingan politik Anies Baswedan. Sungguh ini merendahkan harkat dan martabat organisasi MUI itu sendiri. Ada tanggapan mengenai ini sebagai penutup, Pak Munahar? Nah, jadi begini, tadi saya sampaikan, kalau kita berbicara sesuatu itu harus jelas permasalahannya. MUI DKI selama ini kan bermitra. Makanya saya sampaikan, kalau memang itu ada program yang baik buat warga Jakarta, kenapa kita nggak dukung? Jadi ketika kita bicara begini, jangan disangka kalau MUI DKI nanti masuk dalam politik praktis. Ya tidaklah. Ya kita selalu sampaikan yang benar itu ya benar, kalau salah ya salah. Makanya saya sampaikan semacam ini agar supaya umat ini juga tahu. Kita selalu berprinsip jangan sampai umat Islam ini mau diadu domba atau anak bangsa ini dipecah belah, apalagi ulama-ulama yang kadang-kadang didiskreditkan dan lain sebagainya. Ini tugas kita sebagai sesama anak bangsa, sebagai umat Islam, bahkan dalam menjaga marwahnya para ulama, dan inilah tugas utama dari Majelis Ulama. Oke. Jadi kalau kita berpikiran positif thinking, semuanya baik. Ini kan otaknya kadang-kadang bicaranya bicara negatif thinking terus. Jadi susah bicara sama orang kayak begitu. Baik, artinya tidak hanya para ulama, tidak hanya Pak Anies, tapi misalnya kinerja DPRD Provinsi DKI bagus begitu, nyata, itu juga MUI DKI akan berada di balik DPRD DKI Jakarta, misalnya begitu, ada tokoh-tokoh legislatif yang aktif ke lapangan, misalnya seperti itu, Pak? Ya kalau memang bagus, kenapa tidak? Ya pastilah kita memberikan support juga, kita tetap bekerja sama untuk kebaikan DKI Jakarta ke depan. Oke, sebagai penutup, kapan mulai Pak pelaksanaannya ini? Timnya dibentuk, mulai berjalan?
Sebetulnya kita sudah anjurkan secepat mungkin untuk Infocom, mereka lagi mempersiapkan segala-galanya, ya mungkin nanti kalau sudah ya sudah ada mungkin nanti ada kabar lagi lah. Oke, atau tunggu dananya dulu begitu Pak ya? Enggak lah. Oke, baik. Saya masuki penutup closing statement, Mas. Oke, baik. Buat kami sih ya, masyarakat DKI, saya juga adalah warga DKI, itu menginginkan bahwa terjadi check and balance ya di DKI Jakarta antara Pak Anies dengan oposisi, antara Pak Anies dengan let's say MUI sekalipun gitu. Nah, check and balance ini hanya terjadi ketika mindset kita itu tidak berposisi itu sebagai pendukung gitu. Jadi saya berharap bahwa MUI Jakarta terutama itu betul-betul menjalankan fungsinya. Even ketika Pak Anies dan jajarannya itu menyebarkan disinformasi, itu mohon luruskan. Jadi jangan hanya menganggap Pak Anies ini pahlawan 21 whatever. Saya nggak peduli dengan detail-detail itu ya. Karena warga DKI don't give a fuck itu kepada detail-detail itu. Jadi be critical, bukan hanya kepada orang-orang yang kritis kepada Pak Anies, tapi juga kepada Pak Anies itu sendiri. Baik. Itu aja sih buat saya. Oke, Mas Yan sebagai penutup, karena Mas Yan ini radarnya cukup panjang di online, di sosial media, bagaimana kemudian kita bisa menjadikan semangat seperti ini kan sebenarnya semangat positif begitu ya, tapi memastikan bahwa ini tetap berada di jalurnya dan untuk kedepannya narasi-narasi memang dibangun adalah narasi yang cukup positif juga. Ya, bayangan saya tuh nanti Infocom itu melakukan literasi, edukasi terkait dengan banjirnya informasi. Karena banjirnya informasi ini betul-betul mempengaruhi umat gitu. Dipilih betul isu-isu yang betul ada di grassroots gitu, dan kita pengen banget visibility dari MUI itu hadir. Itu yang pertama. Terus kedua, ini isu jadi seksi karena tanda kutip ada irisan dengan Pak Anies. Memang Pak Anies itu suka nggak suka adalah tokoh terpopuler gitu. Baik yang pro maupun kontra itu sama-sama mempopulerkan gitu. Jadi apa aja yang terkait Pak Anies itu pasti rame gitu. Nah harapannya ke depan itu pertama adalah MUI fokus saja dulu pada isu terkait dengan menjawab tantangan umat di era 4.0 ini, terutama terkait dengan banjir informasi itu. Terus yang kedua buktikan bahwa MUI itu adalah institusi yang di tengah, institusi yang mengayomi dan menjawab tantangan terkait dengan bahaya informasi ke depan. Kurang lebih seperti itu Mbak Elvira. Oke, banyak catatan dari semua narasumber saya malam hari ini. Terima kasih Mas Yan, Pak Munar, Mas Uki, diskusinya menarik sekali malam hari ini. Saya tutup dulu, waktu kita sudah habis. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan CNN Indonesia Newscast masih akan kami lanjutkan bersama rekan saya Iqbal Kurniadi. Saya Elvira Karudisa. Selamat malam, sampai jumpa.